Video ini didukung oleh Salam Akikah. Salam Akikah, pelopor hidangan akikah dan penyedia hewan kurban sehat, murah, berkualitas dan terpercaya di Kota Depok sejak tahun 2008. Siap melayani kurban dengan menyediakan jasa layanan potong dan antar gratis ke tempat yang membutuhkan, penyediaan dokumentasi penyembelihan berupa foto dan video, serta garansi ganti hewan kurban jika sakit atau hewan mati. Hubungi segera Salam Akikah di nomor 081297564680. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channelnya Papa Ihsan. Masih bersama saya Papa Ihsan. Kali ini saya mau ngebahas mengenai kurban. Sebentar lagi kan kita mau Idul Adha. Banyak teman-teman, termasuk saya sendiri juga menanyakan dalam hati itu, kurban sapi atau kurban kambing, mana yang lebih bagus? Jadi teman-teman, dari peristiwa Idul Adha ini kan hasilnya asal-usul dari peristiwa Nabi Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu anak kesayangannya, yang mana Nabi Ibrahim awalnya sampai umur berapa tahun itu dia tidak mempunyai anak, akhirnya mendapatkan anak. Terus dalam mimpinya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Tapi ternyata di akhir cerita waktu akan disembelih, Allah mengganti Nabi Ismail dengan perwujudan seekor kambing. Akhirnya yang disembelih bukan Nabi Ismailnya tapi kambing. Jadi kalau lihat dari peristiwa itu timbul pertanyaan kan, kenapa nggak digantikan sama unta atau sapi atau hewan yang lain yang lebih gemuk lagi, banteng misalnya. Terus jadi pertanyaan kan seperti itu. Mungkin teman-teman beranggapan bahwasanya oh, kambing lebih afdol, berarti bisa jadi. Tapi menurut beberapa ulama yang saya baca-baca bahwasanya kurban itu yaitu kesediaan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang belum mampu atau yang fakir miskin yang jarang makan daging. Ada yang beranggapan bahwasanya unta itu, jadi kalau menurut beberapa jumhur ulama ya, yang bagus itu unta, karena unta itu banyak dagingnya. Terus urutan keduanya yaitu sapi, baru ketiganya kambing, karena kambing dagingnya lebih sedikit. Terus pertanyaannya, mana yang lebih bagus, unta, sapi, ataukah kambing? Kalau dilihat dari geografisnya, mungkin di daerah Timur Tengah itu asal-usul kebudayaan ini ya, Timur Tengah ya, bahwasanya unta itu lebih banyak dagingnya dan lebih mahal. Otomatis orang yang berkorban juga harus mengeluarkan lebih banyak dana untuk membeli seekor unta. Terus di Indonesia lebih banyak sapi, karena sapi makanan sehari-hari kita adalah dagingnya daging sapi atau daging ayam. Nggak mungkin kita menyembelih seekor ayam. Terus yang ketiga, di kambing itu banyak yang nggak suka dagingnya, termasuk saya juga. Jadi kalau mendekati kambing itu makan daging kambing itu baunya udah terlalu menyengat. Jadi ada beberapa orang yang tidak menyukai daging kambing. Jadi kalau dikembalikan pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Kalau menurut saya dan menurut ulama-ulama semuanya, bahwasanya semuanya afdal, semuanya bagus, karena itu adalah merepresentasikan anjuran untuk berkorban, yang mana korban itu adalah hal yang paling kita sayangi. Apa yang kita punya itulah yang kita korbankan untuk kita bagi-bagikan kepada orang lain. Jadi sebenarnya saya lebih menitik beratkan kepada arti dari berkorban itu, yaitu arti korban itu kita mempunyai sesuatu yang kita sayang-sayang. Kalau dulu zamannya Nabi Ibrahim, yang disayangi yaitu anaknya.
Kalau mungkin zaman sekarang yang kita sayangi adalah harta kita. Jadi kita akan berusaha mengeluarkan sesuatu yang kiranya menguntungkan buat kita. Sedangkan berkorban kan ibaratnya kan eh, kita mengeluarkan sesuatu yang kita sayangi yang akan kita berikan kepada orang lain. Jadi mana yang lebih afdol, yaitu disesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kemampuan kita kambing, ya kambing. Kalau kemampuan kita sapi, ya sapi. Kalau kemampuan kita itu bisa membeli unta, ya unta. Jadi mana yang lebih bagus, ya menurut saya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Terus ada hadis yang paling masyhur, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Nabi Muhammad itu pernah berkorban dengan menggunakan kambing. Kenapa kambing? Kenapa Nabi Muhammad tidak berkorban unta ataupun sapi? Karena Nabi Muhammad, kalau menurut peristiwa menurut asal usul hadisnya itu, yaitu waktu menyembelih kurban itu, kambing itu, jadi Nabi Muhammad sambil menyelipkan kata-kata, ini untuk umatku sekalian. Jadi satu kambing digunakan untuk keluarga beliau dan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kok enggak ini? Ya alasannya mungkin karena itu tadi, karena kalau misalkan Nabi Muhammad menyembelih unta waktu itu, mungkin teman-teman juga akan berusaha menyembelih unta. Tapi kalau dengan kondisi sekarang kan tidak mungkin, karena kondisi ekonomi kita juga beda-beda. Makanya kembali lagi dengan pertanyaan, mana yang lebih bagus, sapi atau unta, atau sapi atau kambing? Maka jawabannya ialah yang untuk lebih amannya semuanya bagus, karena itu disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang salah itu kita tidak berkorban. Kenapa? Ya karena kita mampu, tapi kita tidak berkorban, itu yang salah. Nah, dan menurut beberapa hadis juga bahwasanya dijelaskan, jika kita mampu tapi ternyata kita tidak mau berkorban, maka janganlah mendekati masjid-masjid. Itu hadis dari Ibnu Majah ataupun Abu Hurairah. Nah itu tadi teman-teman. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan afdolnya, tapi jawabannya lebih menitikberatkan kepada maukah kita berkorban, karena berkorban itu adalah anjuran atau perintah jika kita mampu. Nah, kalau kita mampu, misalkan kita mampu membeli sapi dengan sendiri, ya udah nggak usah patungan, beli sapi aja. Tapi kalau kita misalkan mampu satu sapi untuk patungan, ya itu patungan, itu lebih afdol, karena namanya korban yaitu yang kita sayangi, yang kita punyai. Kalau misalkan kita mempunyai uang untuk membeli kambing, terus kita ingin beranggapan, aku pengen dianggap umat yang soleh, aku akan berkorban lebih mahal lagi membeli sapi, tapi karena kemampuan kita masih kambing, ya otomatis kan nunggunya tahun depan nabung ternyata nggak dapat. Nah, akhirnya kita nggak jadi berkorban. Itu yang salah. Jadi kembali lagi dengan pertanyaannya, jawabannya ialah semuanya afdol, tinggal teman-teman mau berkorban yang mana sesuai keikhlasan hati teman-teman sendiri yang akan menentukan bahwasanya saya ini pantas korban apa, korban sapi kah atau korban unta. Yang salah itu yang tidak berkorban. Kalau kita mampu, jangan mendekati masjid-masjid Allah, jika itu yang ngomong bukan saya, itu hadis ya, yang hadis. Jadi bahwasanya kita dilarang untuk mendekati rumah-rumah Allah, masjid-masjid. Ya, karena tadi kita tidak mau berkorban kalau kita mampu.